senantiasa selalu memberkati. Amin.
Intensi misa, mohon doa bagi keselamatan jiwa Mama Maria Agusia yang telah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Kita doakan ibu kita ini agar Allah membuka pintu kerahimannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para pastor, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, seraya juga merayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Bersama dengan itu, kita juga merayakan dengan penuh syukur atas rahmat tabisan yang kami terima. Saya, Pastor Peri, Pastor Bagus, dan Pastor Roy yang tidak dapat hadir pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam perayaan penuh syukur ini, seraya juga kita panjatkan intensi ibadah kita dalam hati masing-masing. Sadar akan kelemahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, mari kita nyatakan tobat kita agar kita layak merayakan misteri suci itu. Saya mengaku mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang benar. So
Allah yang Maha Kuasa, Engkau menguruskan seluruh gereja di setiap suku dan bangsa, teristimewa Gereja Katolik Indonesia pada perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kami mohon, curahkanlah karunia Roh Kudus dan penuhilah juga hati umat yang percaya dengan martabat ilahi yang telah bekerja sejak awal kewartaan Injil, secara khusus untuk keuskupan Pari, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dengarkan saja. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah sepertinya api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang karya-karya agung yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi
surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, sebagaimana dahulu telah kulakukan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Horas. Tidak sebenarnya. Horas. Menyala pastorku. Hari ini hari untuk menyala, karena hari ini turun lidah-lidah api atas Roh Kudus. Maka akan kubakar dulu semangat kalian satu persatu. Refresh. Kalau nanti pastor bilang Tuhan Yesus memberkati, jawabnya amin. Tapi kita mulai dengan wow, wow, wow. Tuhan Yesus memberkati, amin. Pulang semangat. Dimulai dari yang paling muda, dari anak Asmika, anak Biabir, Oika, yang belum menikah. Pokoknya siapa yang belum menikah kita ulang ya. Yang belum menikah, yang sudah menikah jangan ya, jangan itu. Wow, wow, wow. Tuhan Yesus memberkati. Lepaskan orang muda ini. Ibu-ibu. Yang merasa ibu-ibu, ya harus merasa jadi ibu-ibu. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Memang ibu-ibu paling semangat. Bapak-bapak, ayo bapak-bapak, tunjukkan kalian ada di gereja ini. Karena banyak gereja yang tengok ada bapak-bapaknya. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata ada bapak-bapak di rumah. Berarti sedikit aja dari sini. Karena banyak gereja terkunjungi, hilang bapak-bapaknya dari gereja. Dumai jangan ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya saya gugup sekali. Beda ternyata duduk di depan ini ya. Dulu waktu kecil aku duduk di ujung sana itu, di atas balkon bersama kawan-kawan buat ribut lah di sana. Akhirnya ditangkap Pak Seniman lah kami, disuruh kami jadi misdinar. Dan ternyata ditangkap Yesus jadilah pastor. Gugup sekali karena banyak wajah-wajah yang tak asing yang
kudengar pula kan jadi guru kan, yang kulihat sebenarnya, yang sangat kurindukan sejak lama. Bukan mantan-mantanku ya, jangan merasa. Saya sangat rindu dengan kota ini. Mengingat kembali masa kecil kan, bahkan semalam waktu saya di gereja, kok rasanya gereja ini makin kecil ya. Untuk susah mengingatkan, bukan gereja yang makin kecil pastor yang makin besar. Iya. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Sebenarnya ini adalah perayaan kuno dari orang-orang Yahudi. Berasal dari bahasa apa yang kita bilang? Bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani juga bisa, dari kata penteu. Artinya 50. Hari ke-50 setelah hari Paskah. Jadi ada perayaan orang Yahudi, mereka juga harus kembali ke Yerusalem di hari ke-50 setelah hari Paskah. Karena di sana terjadi peristiwa yang mereka percayai, turunnya hukum Taurat terhadap Musa. Ini sebenarnya inti perayaannya. Nah, dalam perjanjian baru, Pentakosta ini berubah makna. Memang masih sama, hari ke-50 setelah Paskah. Tapi ada peristiwa yang unik terjadi di dalamnya. Turunnya lidah-lidah api atas para rasul. Waktu saya masih bocil saya membayangkan lidah-lidah api itu kayak mana ya. Kubayangkan lah kayak dulu film-film Dragon Ball atau Power Ranger itu, ada lidah-lidah api turun. Oh begitu kira-kira waktu itu. Tapi setelah aku masuk seminari, belajar kitab suci, baru aku mengerti apa maksudnya lidah-lidah api. Lidah adalah bahasa biasa yang ingin menjelaskan tentang mewarta. Memang lidah juga untuk merasa, makanya dia merasakan gemuk aku kan, karena lidah aku suka makan. Tapi bukan di situ. Lidah yang dimaksud adalah lidah yang mewarta. Lalu muncullah lambang api yang juga mengartikan semangat, mengartikan gairah. Sehingga para rasul yang waktu itu masih dalam situasi senja, anak zaman sekarang bilang senja, atau bahasa zaman dulu galau, atau dalam bahasa bapak ibu mungkin situasi pendidikan, ketakutan. Ya, tahu situasi senja masa ini kan, pasti anak muda tahu dengan FYP itu tak perlu khawatir Tuhannya. Anak muda zaman sekarang selalu merasa paling senja. Tapi situasi senja yang saya maksud itu, mereka penuh dengan ketakutan, kegalauan, cemana nih udah naik Yesus ke surga. Akhirnya dari situasi senja itu muncullah situasi menyala-nyala berapi-api, sehingga mereka berani mewartakan. Dan kalau kita baca kelanjutan kisah para rasul itu, akhirnya Petrus membaptis ribuan orang. Jadi hari ini sebenarnya kalau mau dirayakan adalah hari lahirnya gereja Katolik di atas iman para rasul. Karena hari ini dibaptis orang-orang pertama atas nama Yesus. Tapi nggak usah kita nyanyikan itu begitu ya, karena tidak juga kue. Tapi bukan sekedar perayaan ulang tahun Bapak Ibu. Pesan pentingnya sebenarnya kita pun sudah menerima karunia Roh Kudus sejak kita dibaptis dan sejak kita menerima sakramen Krisma. Persoalannya adalah apakah roh yang kita terima itu tetap bernyala atau redup? Apakah lidah kita ini tetap mewarta atau justru mencaci maki? Coba renungkan baik-baik. Sudah kayak mana aku pakai lidahku ini? Apakah kata-kata yang manis tapi bukan gombal ya? Kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memotivasi, atau kata-kata yang meruntuhkan?
sampai terluka hati kecil yang mungil itu. Lalu apakah api yang ditawarkan dengan semangat harusnya, apakah itu justru menghangatkan atau membakar, menghanguskan, merusak hubungan kita satu sama lain? Maka pesan pentingnya ini sebenarnya, mari di hari Pentakosta ini sadari baik-baik panggilan kita yang sudah menerima karunia Roh Kudus, dipanggil untuk mewarta kebenaran, bukan kebencian, mewartakan cinta, bukan dendam, dengan semangat yang bernyala, bukan yang menghanguskan. Dan dengan semangat itu, saya sebenarnya merasa terharu dengan semangat itu. Saya punya mimpi sebenarnya dulu. Kalau saya jadi pastor, saya sudah misa di gereja yang baru. Karena sejak 2008, sejak saya misinya sudah berstart bangunan. Saya punya mimpi itu dulu. Tapi Tuhan berkata lain. Ini misa terakhir di gereja ini, dan harus saya misa di sini. Maka dengan semangat baru Pentakosta yang baru, mari cita-cita yang dulu sudah digebar-gebarkan kita bangkitkan kembali. Menyala pastorku, menyala juga tuan rumah. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Jangan lagi masuk dalam kelompok-kelompok yang tak jelas itu. Pegang tangan masing-masing, ayo bangun gereja ini bersama-sama. Karena ini punya kita bersama. Dan sudah ada anak rumah yang pecah telur di sini, menjadi pastor. Semoga kehadiran saya justru menyemangatkan kalian semua. Stop gap-gap yang tak jelas itu, stop semua pintu-pintu masuk yang tak jelas itu. Mari satu pintu, satu hati, kita bangun jemaat kita ini bersama-sama dengan semangat jemaat berdarah. Dan tentu biasanya di akhir khotbah saya selalu menutup dengan nyanyian. Hari ini klien saya jadikan anak-anak dia, tidak apa-apa ya. Karena memang itu bakat saya menjadikan anak-anak dia. Saya bukan pasukan berjalan, semua harus bernyanyi. Dari kunci S bang, S saya. Mari kita bakar semangat menyala pastorku, menyala rumah-rumah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. semua teriak. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi lebih semangat. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari kita semua menjadi laskar Kristus, laskar kebangkitan, laskar pewartaan cinta Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan. Aku percaya Yesus Kristus, Putra
sehingga telah mencurahkan rohnya untuk meneguhkan perjalanan hidup kita. Karena dorongan Roh Kudus, kita berani menyampaikan doa-doa kepada Bapa. Umat mohon menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi pastor yang baru ditahbiskan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas imam-imam baru, yaitu Pastor Terry Colma Bancin, Pastor Benedictus Bagus Anggoro Kasih, dan Pastor Antonius Roy Basuki, yang telah Engkau berikan untuk mendampingi kami umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliput kegelapan. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi para pemimpin gereja. Semoga berkat bantuan Roh Kudus, para pemimpin gereja dapat melaksanakan tugas penggembalaan mereka dan melayani umat Allah dengan penuh semangat cinta kasih. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi para pemimpin negara. Semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi para pemimpin negara, agar demi kesejahteraan orang banyak, mereka melakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi orang yang belum mengenal Kristus. Semoga melalui keteladanan hidup para pengikut Kristus, Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang yang belum mengenal Kristus, agar kerajaan Allah semakin berkembang di tengah masyarakat. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Semoga dengan peristiwa syukur 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu, menjadi tanda kehadiran kasih Tuhan untuk sesama, dan dengan bimbingan Roh Kudus berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir di sini. Semoga peristiwa Pentakosta ini mengilhami kita untuk berbicara dengan cinta kasih, sehingga mudah dimengerti oleh setiap orang dan berkenan di hati mereka. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi Gereja Katolik Keuskupan Padang. Semoga Gereja Katolik Keuskupan Padang dicurahi Roh Kudus agar dapat melangkah dengan tepat dan melayani umat Allah dengan penuh sukacita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Bersama dengan kami para imam, marilah kita mendoakan doa perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Allah Bapa Maha Kuasa, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh
Tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih Tuhan untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, terpikir dan lupa. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Sama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kami sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing dalam hati kita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Ya Bapa, semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dan kami satukan dengan Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan kami mohon, semoga Roh Kudus yang dijanjikan Putra meningkatkan misteri pengorbanan Kristus dan menyatukan kurbannya dengan persembahan diri kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Tegak. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah yang melalui persekutuan dengan Putra Tunggal Engkau jadikan anak-anak angkatmu. Pada hari ini Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Roh itu pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah, seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-hambamu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vitus Rubianto dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu
kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawat, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakub, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Cletus, Clement, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa-doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai. Luputkanlah pula kami dari hukum abadi, dan terimalah kami dalam tawanan para pilihan dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangan yang kudus dan mulia, dan mengangkat langit kepada Allah Bapa-Nya yang kuasa, sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah agama, Dia mengambil piala berkudu, anak-anaknya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, dalam perjanjian baru dan tetap yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi maafkan dosa, doakan kami sebagai kenangan kami. Akulah misteri iman kita. Maka Tuhan kami mohon dan juga umat-Mu yang kudus mengenalkan Kristus Putra Tuhan kami, penderitaan yang menyelamatkan,
kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagunganmu yang luhur, kami persembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan jaga istri, dan sudilah menerima seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba Abel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Mesir dari Mama Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangan yang luhur di hadapan keagungan Ilahi, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah suci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rampas surgawi dengan harapan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba, ingatlah juga Mama Maria Aborosipura yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga kami mohon hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para kudus dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kita. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saling membagi damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mengatakan saya, tetapi saudara-saudara saya. Semoga tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Deum vivus
kita doakan doa pembangunan gereja kita. Yang ada teks kemarin sudah terbagi, kalau belum bisa kita buka di handphone kita yang sudah dibagi juga. Mari kita doakan, kita bangkit berdiri. Doa pembangunan gereja paroki Santo Frans Xaverius Dumai bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji kebesaran nama-Mu karena sungguh besar kasih dan karunia-Mu kepada kami umat-Mu. Kami memuliakan Yesus Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Kami melurkan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyemangati kami memiliki iman yang hidup untuk melanjutkan karya Yesus Kristus di tengah dunia ini. Puji syukur atas kemurahan-Mu dengan menyediakan tempat yang baik bagi pembangunan gedung baru Gereja Paroki Santo Franciscus Xaverius Dumai. Kami mohon rahmat-Mu agar pembangunan ini dapat diwujudkan sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, berilah kekuatan dan semangat umat paroki untuk senantiasa sehati sejiwa, rukun dan bersatu, rendah hati dan ikhlas dalam mewujudkan pembangunan gedung gereja yang sudah lama menjadi kerinduan kami. Berkatilah segenap umat-Mu, para panitia, para pendoa, para pelaksana pembangunan dan pekerja, para donatur dalam proses pembangunan dari awal sampai paripurna. Biarlah semua ini menjadi persembahan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Santa Maria Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja teristimewa pada perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia yang dirayakan di Keuskupan Padang ini. Curahkanlah rahmat agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani membantu kelimpahan penebusan ilahi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengarkan doa. Pengumuman Hari Raya Pentakosta hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Yang pertama, petugas misa minggu depan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Sabtu 25 Mei pukul 18, Dirigen Bapak B. Sirika, Lektor 1 Saudari Antonia Arnolida, Lektor 2 Ibu Florentina Suarsi, Pemasmur Saudari Monika, Organis Bapak Agustinus Kuning, pelayan komuni suster, kolektan dan persembahan dari lingkungan Santo Yusuf. Misa hari Minggu tanggal 26 Mei pukul 7 pagi, misa pertama, Dirigen Saudari Miranda, Lektor 1 Ibu Rosmiliana Pasaribu, Lektor 2 Ibu Meliana Asih, Pemasmur Ibu Septiani Borunapitu, Organis Bapak Yusuf SW, pelayan komuni suster, kolektan dan persembahan lingkungan Santo Thomas. Misa yang kedua pukul 9 pagi, Dirigen Bapak Erohman, Lektor 1 Ibu Lentina Francisca, Lektor 2 Bapak Ricky Nelson Pasaribu, Pemasmur Saudara Billy Sringoringo, Organis Bapak Adi Sringoringo, pelayan komuni suster Bapak Besi Pahutar, Bapak Pistrasno dan Bapak Pasca Ginting, kolektan dan persembahan dari lingkungan Santo Mikael. Yang kedua, penerimaan kolektor minggu yang lalu. Kolektor pertama Rp6.375.000, kolektor kedua Rp4.308.000, parkir Rp230.000. Sumbangan pembangunan seorang keluarga Rp500.000, sumbangan pembangunan NN lingkungan Santo Yusuf Rp500.000, sumbangan pembangunan NN dari Duri Rp1 juta, sumbangan pembangunan keluarga Sitanggang Air Bersih Rp500.000.
Yang ketiga, Ikatan Keluarga Batak Katolik Dumai mengadakan latihan KUR setiap hari Selasa, dan latihan selanjutnya diadakan pada hari Selasa 21 Mei pukul 7.30 malam di gereja dalam rangka penampilan untuk misa perkawinan tanggal 23 Mei mendatang. Yang keempat, pengumuman perkawinan merupakan pengumuman yang kedua. Akan melangsungkan perkawinan Saudara Rahmat Hidayat, putra dari Bapak Irwan dan Ibu Salma dari Batam, dengan Dwi Aristi Listarini Angela Jaluku, putri dari Bapak Yasuki Jaluku dan Ibu Elizabeth Fun dari Paroki Hati Santa Maria Tak Bernoda, Tanjung Pinang. Pernikahan akan dilangsungkan di Paroki Hati Santa Maria Tak Bernoda, Tanjung Pinang. Pengumuman yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pertama, Saudara Yohanes Riko Endro Purba, putra dari Bapak Marali Purba dan Ibu Tiomas Maria Gultom dari lingkungan Santo Petrus Dumai, dengan Saudari Elizabeth Elsa Borgultom, putri dari Bapak Sunggul Gultom dan Ibu Acio Kristina Borumanulang almarhum dari lingkungan Santo Petrus Dumai. Pernikahan direncanakan hari Kamis 23 Mei 2024 di Gereja Dumai ini. Yang kedua, Saudara Andreas Rizky Rianda Ginting, putra dari Bapak Makmur Jaya Mikael Ginting dan Ibu Maria Mimi Mayasari dari lingkungan Santa Maria Dumai, dengan Saudari Cecilia Ronta Sembiring, putri Bapak Julius Kaisar almarhum dan Ibu Erlina Siaan dari lingkungan Santa Maria. Pemberkatan rencana hari Sabtu 25 Mei di Paroki Dumai. Barang siapa umat mengetahui akan adanya halangan perkawinan ini, umat wajib melaporkan ke pastor paroki. Yang berikutnya mohon perhatian. Sehubungan dengan program pembangunan gedung gereja kita yang baru, yang akan dimulai mudah-mudahan minggu depan ini, akan masuk material-material besar dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kesehatan kerja, maka atas rapat pengurus Dewan Pastoral Paroki Pleno, Dewan Pastoral Paroki diputuskan bahwa pertama, kegiatan perayaan Ekaristi dan peribadatan lainnya mulai minggu depan, yaitu Sabtu dan Minggu 25-26 Mei, pindah sementara di Aula SMP Santo Tarsisius dengan jadwal tetap, yaitu hari Sabtu, hari Minggu 2 kali. Dan walaupun dalam masa darurat ini diperkirakan 2 tahun. Yang kedua, seluruh pembinaan umat, baik sekami yaitu atau dia bertempat di aula TK, untuk katekumen, krisma, persiapan komuni pertama, pelajaran agama Katolik bagi siswa-siswa yang bersekolah di negeri maupun non-Katolik di ruang-ruang kelas SMP. Kegiatan kelompok kategorial jika ada kegiatan seperti wanita Katolik RI juga di ruang atau di lorong SMP Santo Tarsisius. Sudah mulai pembenahan untuk yang akan kita pakai di aula. Untuk hal itu semua, maka mohon kehadiran seluruh umat pada hari Kamis tanggal 23 Mei dan merupakan hari libur nasional untuk bergotong royong pengangkatan barang-barang dari gereja atau dari pastoral ini ke aula SMP mulai pukul 8 pagi. Mohon hadir. Dan keluarga-keluarga para ibu kalau ingin menyumbangkan untuk infus kita, yaitu makan minum kue, dipersilahkan diantar ke aula supaya semangat kita bergotong royong. Kita wujudkan gereja yang memang sehati sejiwa rukun dalam rangka untuk pembangunan gereja kita. Karena kenopi ini akan dibongkar lalu dipagar hampir mepet di gedung gereja yang kita tempati ini. Memang benar Pastor Terry ini misa perdana tetapi terakhir di sini. Mudah-mudahan kita berikutnya dengan gedung gereja yang baru, pastor-pastor yang dari putra-putri Dumai yang menempati pada kita nanti. Yang berikut nanti akan dilanjutkan ramah tamah. Namun sebelum itu kita dengarkan sambutan-sambutan
Sambutan pertama dari Ketua Panitia yang nanti disampaikan Bapak Antonius Sihotan, lalu sambutan Pastor Paroki, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kembang rohani yang sudah dikumpulkan oleh umat. Yang ketiga, sambutan dari Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, nanti kita mohonkan Bapak Ali Masagia. Yang berikutnya sambutan sang jubilaris, yaitu Pastor Terry Colma Bancin. Dan kita dengarkan sekarang kata sambutan dari Ketua Panitia. Bapak Antonius Sihotan, dipersilakan. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya sangat hormati para pastor, para suster, yang saya hormati Bimas Katolik, keluarga dari pastor yang telah dikasihkan kemarin tanggal 1 Mei. Selamat datang di Paroki Dumai. Terima kasih, puji dan syukur pada Tuhan. Saya merasa bangga, izin Romo ya, memakai kata senang dan bangga, karena hari ini umat di Paroki Dumai sangat melimpah ruah. Saya sangat bangga sekali. Inilah mungkin kita bisa terakhir di sini. Selamat datang kepada Pastor Terry, Pastor Bagus, dan Pastor Toto serta Bruder. Inilah Paroki Dumai. Inilah umat Paroki Dumai. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana Misa Perdana Pastor Terry yang telah bekerja sama, berjalan bersama, melangkah bersama untuk mewujudkan perayaan Misa Perdana Pastor Terry kita ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberi tenaga, sumbang barang berupa doorpress, marhobas untuk konsumsi kita hari ini. Terima kasih kepada TNI Polri yang senantiasa memberi kenyamanan, keamanan dari pasca sampai sekarang ini. Begitu juga kepada Bapak RT 01 dan Bapak RT 05 atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada kita semua umat yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Setelah misa ini saya mohon kepada umat, kita jangan pulang dulu. Kita mengadakan makan bersama para pastor suster di bawah tenda dan menyaksikan segala acara, rangkaian acara yang telah disiapkan seksi acara. Dan akan ada pembagian door prize. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Sambutan kedua, sambutan Pastor Paroki. Yang terhormat Romo Martinus Supardio, dipersilakan.